Shalom Bapak Ibu, sekarang kita belajar Tritunggal tentang perkembangan doktrin. Ada beberapa pertanyaan dari Muslim. Saya hanya percaya pada satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Orang Kristen tampaknya percaya pada tiga Tuhan. Apa ini maksud ketika Anda mengatakan bahwa Bapa, Anak, atau Yesus dan Roh Kudus adalah satu Tuhan? Nah, kita akan belajar definisi Tritunggal dalam Kristen. Doktrin Tritunggal adalah keyakinan bahwa ada satu Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Meskipun sering digambarkan sebagai misteri, ini merupakan ajaran dasar dalam kekristenan. Pandangan Muslim terhadap Tritunggal. Pertama adalah kesalahpahaman sejarah. Sejak awal Islam, umat Muslim meragukan doktrin Tritunggal dan sering salah memahami definisinya. Menganggap Tritunggal melibatkan Yesus, Maria, dan Bapa, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran 5 ayat 119. Yang kedua, menanggapi pandangan yang salah. Banyak penulis Muslim menolak untuk memahami definisi Tritunggal yang sebenarnya, dan lebih memilih untuk menyerang versi yang keliru, menganggapnya sebagai ajaran politeisme. Nah, kita akan belajar tentang poin utama dari Alkitab. Pertama, hanya ada satu Tuhan. Kalau kita baca di Markus 12, Roma 3 ayat 30. Yang kedua, Bapa dan Anak dan Roh Kudus masing-masing adalah ilahi. Ya. Yang ketiga adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah pribadi yang terpisah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada satu Tuhan dalam tiga pribadi yang terpisah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun sulit menggambarkan bagaimana ketiga pribadi ini bisa menjadi satu dalam esensi ilahi yang sama. Perkembangan doktrin Tritunggal. Penyebaran kekristenan. Kristen berkembang melalui penganiayaan, bukan kekuatan pedang. Gereja-gereja terus mempelajari kitab suci dan mengembangkan doktrin-doktrin utama termasuk Tritunggal. Doktrin Tritunggal yang berkembang. Doktrin ini tidak diciptakan oleh gereja awal, tetapi berkembang untuk menjelaskan ajaran kitab suci yang sudah ada sejak awal. Tulisan awal tentang keilahian Yesus. Pertama, pengajaran tentang keilahian Yesus. Sebelum istilah Tritunggal digunakan, tulisan-tulisan Kristen awal sudah menunjukkan bahwa gereja awal percaya pada keilahian Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Yesus yang dalam bentuk Tuhan tidak dianggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan dirinya menjadi hamba dan mati di salib. Lalu ada Kolose 1 ayat 15-20. Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak tampak dan segala sesuatu diciptakan melaluinya dan untuknya. Lalu yang kedua, pernyataan dari Bapak Gereja. Para Bapak Gereja awal mengkonfirmasi keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tampak dalam wujud manusia. Ya. Tanggapan terhadap pandangan Muslim yang menganggap Tuhan Kristen lemah. Argumen Muslim. Beberapa Muslim berargumentasi bahwa Tuhan Kristen harus makan, tidur, dan lelah yang mereka anggap menunjukkan kelemahan Tuhan. Nah, ada penjelasan Kristen. Dalam doktrin Tritunggal, Yesus yang adalah Tuhan memilih untuk mengosongkan dirinya dan hidup sebagai manusia dengan dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Berapa persen? Ilahinya 100%. Dan manusianya 100%. Bagaimana caranya? Nggak masuk akal. Ya, memang nggak masuk akal. Kami punya Tuhan yang tidak masuk akal. Itu lebih bagus. Sebab kalau Tuhan di bawah akal saya, berarti Tuhan di bawah saya. Tapi ini Tuhan di atas saya. Sama dengan binatang tidak bisa memahami manusia, manusia bisa memahami binatang. Ada derajat lebih tinggi daripada manusia, yaitu Tuhan. Manusia tidak bisa memahami Tuhan, tapi Tuhan bisa memahami manusia. Demikianlah, ya. Pemikiran para bapak gereja, dasar pemikiran bapak gereja awal. Para bapak gereja menulis berdasarkan ajaran yang mereka terima dari rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Dan meskipun doktrin Tritunggal resmi terbentuk belakangan, tulisan mereka sudah menunjukkan keyakinan. Pertama, dasar pemikiran gereja bapak gereja awal. Para bapak gereja menulis berdasarkan ajaran yang mereka terima dari rasul-rasul atau murid-murid rasul. Dan meskipun doktrin Tritunggal
resmi terbentuk belakangan, tulisan mereka sudah menunjukkan keyakinan akan ketuhanan Kristus dan Roh Kudus serta adanya 3 pribadi yang berbeda. Lalu yang kedua, fondasi Tritunggal. Konsep Tritunggal berkembang meskipun kanon Perjanjian Baru belum diakui secara resmi. Ketiga, tantangan teologis. Gereja menghadapi tantangan ajaran sesat pada saat itu ya, penyimpangan ajaran agama lain dan tantangan internal gereja. Istilah Tritunggal. Tertullianus adalah yang pertama kali menggunakan istilah Tritunggal untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, memang kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi secara tersirat ada 3, tapi 1 gitu loh. Maka Bapak Gereja Tertullianus ya, itu menuliskan dalam bukunya Tritunggal untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bukan diciptakan Bapak Ibu ya, itu salah. Ada yang mengatakan diciptakan di Konsili Nisea, itu salah. Semuanya ada, hanya pemahamannya yang diluruskan. Sama dengan tauhid ya. Tauhid itu seperti apa? Harus dirumuskan. Nah, kemudian ada yang merumuskan hal seperti itu juga. Jadi di Alkitabnya memang begitu, tidak dirubah ya, bukan dibuat jadi Tritunggal, tidak. Misalnya contohnya pada waktu Yesus dibaptis, ada 3 wujud Allah di situ, yaitu Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak yaitu Yesus dibaptis, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Jadi hal-hal penampakan ketiga itu yang dibikin istilahnya kemudian Tritunggal. Jadi Tritunggal bukan diciptakan, hanya istilahnya saja untuk menggambarkan apa yang sudah ada dalam Alkitab sejak dahulu kala. Oke? Nah, kita lihat pengajaran dari Bapak Gereja awal, ya. Ignatius dari Antioquia. Itu lihat zaman 50 sampai 117 Masehi. Menyebut Yesus sebagai Allah dan mengajarkan kesatuan Bapa dan Anak. Justin Martir tahun 100 sampai 165 menekankan bahwa Yesus adalah firman yang ada bersama Bapa sejak awal. Irenaeus tahun 115 sampai 202 mengajarkan bahwa Bapa dan Anak adalah sama-sama Allah dan bahwa Roh Kudus juga memiliki sifat keilahian. Lalu Tertullianus tahun 160 sampai tahun 220 memperkenalkan konsep bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam substansi meskipun 3 pribadi. Lalu adalah Konsili Nisea. Latar belakang dan tujuan Konsili Nisea diadakan pada tahun 325 Masehi untuk mengatasi ajaran sesat tentang ketuhanan Anak yang dipropagandakan oleh Arius yang mengajarkan bahwa Anak tidak kekal, maksudnya Yesus tidak kekal dan diciptakan pada titik waktu tertentu. Jadi Bapak Ibu wajarlah kalau namanya ajaran itu berkembang dengan pemahaman. Maka kita harus kembali lagi menurut Alkitab seperti apa. Jadi konsili itu, seperti Konsili Nisea itu mau kembali kepada pemahaman Alkitab yang sebenarnya, gitu ya. Lalu keputusan konsili apa? Mengukuhkan keyakinan bahwa Anak adalah kekal dan sehakikat dengan Bapa, serta membentuk dasar dari pengakuan iman Nisea yang kemudian disempurnakan pada Konsili Konstantinopel tahun 318. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi satu hakikat 3 pribadi. Demikianlah pembahasan saya. Salam.